Halo semuanya, selamat datang di podcast aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 76 kelompok 4 B. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Muhammad Reza Hanif. Di sini saya sebagai host akan membawakan isu yang berjudul dengan sarana dalam pengelolaan sampah. Di sini saya ditemani oleh 4 narasumber. Perkenalkan, saya Soraya Oktavia dari Dinas Pendidikan dan unit kerja saya di SMPN 112 Jakarta. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tri Kurnianto, biasa dipanggil Anto dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Unitnya adalah unit pengelolaan Masun 1. Terima kasih. Halo, saya Vivi. Saya dari Dinas Pendidikan untuk unit kerja di Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Setia Lestari. Saya dari Dinas Pendidikan, unit kerja saya di SMP Negeri 279 Jakarta. Terima kasih. Saya akan langsung memulai pertanyaannya. Nah, yang pertama itu, kenapa sih eh, memilih isu kurangnya prasarana dalam pengelolaan sampah sebagai isu prioritas? Izin menjawab, Bapak Nip. Ya, Berdasarkan silakan. analisis menggunakan metode APKL, isu kurangnya prasarana dalam pengelolaan sampah memperoleh skor tertinggi dibanding isu lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sampah memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Selain itu, volume sampah terus meningkat, belum diimbangi dengan fasilitas pengolahan yang memadai. Nah, mungkin selanjutnya adalah apa sih faktor penyebab yang berhasil diidentifikasi atau ditemukan dalam isu prioritas ini? Izin lanjutkan. Jadi, kami menggunakan diagram fishbone untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Hasilnya menunjukkan beberapa penyebab utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah. Selanjutnya, sistem pemilahan sampah dari sumber daya yang belum optimal, dan fasilitas pengolahan sampah yang belum mencukupi, serta volume sampah rumah tangga yang terus meningkat. Baik. Nah, dari beberapa penyebab nih kan yang telah disebutkan, mana sih yang jadi prioritas untuk dapat diselesaikan gitu? Izin, Mas. Ya, Setelah silakan. dilakukan penapisan menggunakan metode USG, diperolehlah bahwa hasilnya itu yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah. Itu menjadi penyebab utama dengan skor tertinggi. Artinya, selain faktor sarana dan prasarana, perilaku masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah yang efektif. Fasilitas yang baik tidak akan optimal jika masyarakatnya belum memiliki kesadaran untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah tangga. Solusi yang dapat Bapak Ibu sampaikan apa sih? Izin menjawab, Mas. Berdasarkan analisis menggunakan metode MC Namara yang telah kami lakukan, solusi yang memperoleh skor tertinggi adalah melakukan gerakan berkelanjutan secara masif dalam pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga. Solusi ini dinilai paling efektif, mudah diterapkan, dan relatif tidak membutuhkan biaya yang besar dibandingkan alternatif lainnya. Perubahan perilaku masyarakat merupakan fondasi utama dalam pengelolaan sampah. Jika masyarakat terbiasa memilah sampah organik, anorganik, dan B3 sejak dari rumah, maka beban pengelolaan sampah di tingkat berikutnya akan jauh lebih ringan. Selanjutnya akan berkaitan dengan bela negara nih. Nah, gimana sih isu isu pengelolaan sampah itu dikaitkan dengan nilai-nilai bela negara? Baik, izin menjawab ya Bapak Nif. Ya, silakan Bu Soraya. Pengelolaan sampah yang baik ini bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari cinta tanah air. Menjaga kebersihan lingkungan berarti menjaga kualitas hidup masyarakat dan berkelanjutan sumber daya bangsa. Ya, itu masuk dalam nilai-nilai bela negara nih Mas Hanif. Ya, Lanjut, izin menambahkan ya Mbak Aya ya ya. silakan, silakan. Jadi memang selain itu keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah juga menunjukkan sikap yang gotong royong serta tanggung jawab sebagai warga negara dalam menghadapi permasalahan lingkungan sih, Mas Hanif. Menurut saya, kesadaran untuk menjaga lingkungan juga mencerminkan disiplin dan semangat bela negara, karena setiap individu itu punya kontribusi menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi generasi kita mendatang. Solusi yang telah disampaikan cukup menarik ya. Namun sebagai CPNS nih, Bapak Ibu sekalian, tentu kita juga perlu mengaitkan solusi dengan konsep smart ASN dan manajemen ASN. Nah, lalu bagaimana pandangan Bapak Ibu sekalian terkait hal ini? Ini dalam perspektif Smart ASN, permasalahan pengelolaan sampah dapat diatasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi digital. Misal nih dengan penggunaan media sosial, pakai aplikasi pelaporan lingkungan atau platform edukasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan pengelolaan sampahnya. Gitu. Lalu gimana dengan manajemen ASN? Baik, kalau dari perspektif manajemen ASN, seorang ASN tuh harus menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik nih, Mas. Nah, ASN dapat berkontribusi melalui perencanaan program, koordinasi lintas sektor, monitoring pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi hasil program pengelolaan sampah serta berkelanjutan. Lalu apa sih kaitannya dengan profesionalisme ASN?
Izin melanjutkan, Mas. Dari manajemen ASN itu menekankan pentingnya kompetensi, kinerja, dan profesionalisme. Oleh karena itu, ASN harus mampu menyusun program yang tepat sasaran, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta memastikan setiap kegiatan pengelolaan sampah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Kesimpulannya, hasil analisis Bapak Ibu sekalian ini diketahui bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah menjadi penyebab utamanya kurang optimal pengelolaan sampah. Nah, lalu tadi sudah disebutkan juga solusi yang akan dipilih gitu adalah gerakan berkelanjutan dalam pemilahan dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Lalu penerapan konsep yang berkaitan dengan smart ASN dan manajemen ASN adalah diharapkan mampu memanfaatkan teknologi, berinovasi, serta mengelola program secara profesional dan akuntabel, sehingga tercipta perubahan perilaku masyarakat yang mendukung lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Mungkin itu ya kesimpulan dari saya. Mungkin terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi narasumber. Semoga kita bisa kembali lagi pada podcast selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Pak Semuanya. Nif. Terima kasih. Terima kasih.